Perdana Menteri Singapura sendiri yang membungkam mulut UAS. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Nah, kalau misalnya dia dibiarkan masuk dan kemudian ceramah menghina agama lain di dalam sana, terus akhirnya ditangkap oleh pemerintah Singapura berdasarkan undang-undang terorisme mereka, nanti yang ribut malah dua negara, Indonesia dan Singapura. Dan Singapura itu terkenal nggak ada kompromi masalah itu. Bisa-bisa dihukum mati si Somad karena dianggap berpotensi membuat kerusuhan rasial di sana. Perdana Menteri Singapura pernah mengungkapkan bahwa banyak agama yang diamalkan dengan cara yang berlainan. Beberapa pendakwa asing menurut pejabat tersebut yang datang ke Singapura tidak paham konteks terbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka, para pendakwa asing yang dimaksud tersebut, menyuruh supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Para pendakwa tersebut mengutuk orang beragama lain dan ada kalanya mereka juga mengutuk seagama mereka sendiri hanya karena mereka berlainan aliran atau mazhab. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa peringatan kepada Singapura. Beberapa pimpinan Islam menurut pejabat tersebut telah mengeluarkan kebimbangan. Pihaknya memantau perkembangan ini. Pendakwah asing memang pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada pula yang dari agama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonisan agama di Singapura. Pernyataan tersebut seperti menyinggung atau menyentil kejadian yang menimpa Ustadz Abdul Somad atau UAS belakangan ini. Pernyataan tersebut seperti memberikan penjelasan soal sopan santun atau peraturan dalam hak berbicara di Singapura. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Isfah Abidal Aziz, staf khusus Menteri Agama, yang mengatakan makna yang bisa dipetik dari peristiwa itu adalah penceramah agama perlu menjaga dan berhati-hati dalam hal melakukan kegiatan keagamaan atau menyampaikan pandangan-pandangan keagamaan. Ia mengungkapkan Kementerian Agama terus mendorong bagaimana penceramah agama itu mampu mengimbangkan, meningkatkan, dan menyelaraskan komitmen berbangsa dan bernegara dengan hak beragama. Oleh karena itu, ia mengungkapkan Kementerian Agama memiliki suatu program terkait dengan penguatan kapasitas dan kompetensi penceramah agama. Jadi seorang penceramah agama bukan hanya bicara soal narasi-narasi keagamaan, tapi juga harus diselaraskan dengan komitmen kebangsaan. Ia menegaskan program ini bukan sertifikasi, tapi peningkatan kapasitas kebangsaan bagi tokoh-tokoh penceramah agama. Memang pemerintah Singapura sudah menolak banyak orang masuk ke Singapura karena berbagai alasan. Dan itu negara mereka, ya terserah mereka sih. Soma juga sering ditolak masuk negara. Jadi bisa aja kan, yang satu sering nolak, satunya sering ditolak. Dan melihat reaksi Somad itu sendiri, reaksi Somad terhadap Singapura semakin kebukalah topengnya. Bahwa dia itu sebenarnya adalah politikus yang mendompleng agama. Somad terus-terusan menggoreng isu ini untuk mendapat simpati dari umat yang kagum sama dia. Bahkan secara tidak sadar, menjadikan Somad sebagai orang suci. Narasi Somad seperti kita kencingi Singapura, tak usah belanja di Singapura, adalah narasi-narasi heroik untuk membangunkan image bahwa Somad adalah seorang revolusioner, pejuang agama yang menantang sebuah negara. Dan pengikutnya Somad senang ada kegiatan seperti ini. Sorak-sorai, teriak takbir, habis itu pulang dan bingung lagi hari ini listrik belum bayar. Waduh, gak salah sih sebenarnya, namanya juga usaha. Sulit memang melawan godaan dunia. Tapi mbok ya, Somad janganlah politisasi umat. Kasihan pengagummu yang masih membutuhkan bimbingan agama dengan benar. Kasih mereka pengertian dengan benar. Kenapa dirimu ditolak oleh Singapura? Sesudah itu ajak mereka sama-sama introspeksi bahwa ternyata selama ini apa yang dilakukan masih kurang benar. Seperti menghina agama lain itu nggak boleh. Mengajak kebaikan dan toleransi kepada mereka yang berbeda dan bersikap baik kepada semua orang juga menjadi panutan. Kalau semua itu sudah dilakukan dan kemudian kembali masuk ke Singapura dan dibolehkan, itu barulah prestasi. Jadi Anda berhasil mengambil hati pemerintah Singapura dengan akhlak dan adab Anda sebagai tamu. Itu baru namanya Muslim sejati. Tunjukkan agama dengan perbuatan, bukan cuma dengan kata-kata di acara ceramah. Sebagai catatan kita, semua peristiwa ditolaknya Somad karena dia dicap sebagai penceramah radikal adalah sebuah tamparan keras. Singapura sebagai negara multi etnis dan multi agama seperti mengingatkan pemerintah Indonesia untuk menjaga negaranya dari penceramah radikal. Karena kalau orang-orang seperti itu tidak ditertibkan, maka itu akan menjadi stigma untuk Indonesia bahwa negara kita adalah negara yang melindungi radikalisme yang berbaju agama. Bagaimana menurut Anda?